roja pada Allah. Kita percaya bahwa Allah maha baik, maka kita bisa mendapat kebaikan. Allah maha baik, maka keburukan kita bisa dimaafkan. Ini roja, Pak. Roja. Nanti di akhirat kita juga punya roja. Roja kita nggak akan habis di akhirat juga roja. Tuhan, dosa saya banyak tapi Engkau maha pemaaf. Kalau Bapak baca beberapa riwayat-riwayat, nanti akan didapati nanti di hari kiamat itu ada orang yang unik. Saya kasih contoh. Ada orang yang luar biasa jahat, maksiatnya banyak, dan dia tahu dia salah. Menjelang meninggal, dia pesan pada anaknya, nanti kalau aku mati kamu bakar. Kamu bakar, dikremasi, nanti abunya dilempar ke laut. Supaya nyebar kemana-mana. Dilakukanlah hal itu sampai di hari kiamat, ketika kemudian ada proses audit pahala, hisab pahala, ditanya, kenapa kamu minta dibakar? Karena saya takut dihidupkan lagi. Saya takut karena saya tahu saya banyak dosa. Saya tahu dosa saya ini tidak baik. Saya pengen gak usah dihidupkan dengan cara dibakar sehingga anggota tubuh saya nyebar kemana-mana. Lalu Tuhan bilang apa? Karena kamu takut padaku, aku ampuni kamu. Itu bisa dimaafin gampang banget, Pak. Gampang banget. Nanti ada cerita lagi, orang yang sudah di pintu neraka bisa masuk surga gara-gara Allah kasih rahmat. Makanya rojak kita tinggi, harapan kita tinggi, harapan buat kita dan orang lain. Nah, ketika kita mampu melihat hal-hal baik di balik apapun, hidup kita akan tenang. Kita ngelihat tetangga kita yang menurut kita nggak baik, kita bilang, ya mungkin nanti ada cara Tuhan bisa membalik dia menjadi orang baik, dan ketika itu terjadi dia akan hidup bahagia. Kapan itu? Itu urusan Tuhan. Kalau ternyata nggak terjadi itu juga urusan Tuhan. Saya tidak perlu repot-repot mikirin yang bukan urusan saya, maka hidupnya tenang. Salah satu penyebab kita hidupnya nggak tenang, Pak, dan ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu Bapak Ibu sama atau tidak, tapi saya mencoba memverifikasi dan kayaknya bener. Kita tuh rada ngerungseng hidupnya gara-gara sering ngelihat kehidupan orang lain. Nonton TV, nonton media sosial, lalu ada orang yang lagi jalan-jalan bahagia, kita kepikiran, ya kok gue belum kesana. Nanti ada lagi berita di medsos, berita di WA tentang pemerintah yang melakukan ini, kita jadi kepikiran, jadi sebel. Kadang-kadang masalah itu bukan menimpa kita, ada di mana tapi kita pikirin. Akhirnya tidurnya nggak nyenyak. Akhirnya, maka mungkin kalau nanti salah satu yang perlu dicoba adalah sekali-kali puasa medsos, sekali-kali puasa grup WA. Jadi kita nggak perlu tahu orang lagi ngapain. Kadang-kadang kita iri, oh dia kesana enak banget ya, kok dia bisa enak banget gitu. Kalau mahasiswa gara-gara tahu temennya ada yang dapat beasiswa, jadi aduh beasiswa. Padahal kalau nggak tahu malah tenang gitu. Dan saya lebih tenang kalau nggak tahu banyak urusan orang. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah maka hadis-hadis yang kita baca terkait roja atau pengharapan, itu hadis-hadis yang seharusnya membuat kita lebih optimis hidup, lebih optimis melihat apapun. Tuhan kita maha kuasa. Ada orang yang semikian jahat menjadi baik, ada kondisi yang semikian tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Banjir apapun itu, kalau Tuhan mau itu bisa selesai. Dan itu tadi, karena kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha pemaaf, maka hidup kita tenang. Tiap kali kita pengen, tinggal angkat tangan, Tuhan kalau saya minta ini dan ini baik, tolong berikan gitu. Entah diberikan sebagaimana yang kita minta atau diberikan dalam bentuk yang lain, kita percaya bahwa Tuhan maha kuasa, maha memberi, kita akan tenang. Ketika melakukan dosa juga sama. Kalau tanpa hadis-hadis tentang betapa Allah itu maha pemaaf, saya juga hidupnya ngerungseng, Pak. Ya Allah, saya punya dosa, tapi gara-gara ingat Allah pemaaf, ya Allah saya punya dosa, tolong maafin, gitu kira-kira. Maka nanti orang punya duit bisa bahagia, orang nggak punya duit bisa bahagia, orang sehat bisa bahagia, orang sakit bisa bahagia, orang yang tinggalnya di kota bahagia, di desa bahagia, orang yang tinggalnya di padang pasir bahagia, di kutub bahagia, di Indonesia bahagia. Karena dia bisa melihat segala keindahan dan kebaikan di balik apapun yang dia lihat.
termasuk ketika yang dia lihat itu hal yang tidak baik. Bayangkan kalau nggak ada musibah, maka tidak ada pahala sabar. Kalau nggak ada sakit, maka tidak ada pahala sabar. Kalau nggak ada orang jahat, maka tidak ada pahala jihad. Kalau nggak ada orang baik, maka tidak ada pahala membalas kebaikan dengan kebaikan. Semua ini ada kebaikan di sana, dan itu semua adalah kebaikan dari Allah yang selalu kita rojak, selalu kita berharap kepadanya.